Memang setelah introspeksi diri sebelumnya saya selalu diingatkan tentang nasar. Saya mohon ampun kepada Tuhan kalau saya masih sering lalai dan belum bisa memenuhi, tapi saya akan berusaha untuk bisa memenuhinya. Waktu itu firman sekilas bicara tentang sales. Memang tidak mudah menghadapi orang dunia dengan segala siasat, kelicikannya, usaha untuk menjegal, merugikan dan sebagainya. Harus tetap sabar. Biasanya saya ajak bicara baik-baik, nasihati, tapi kalau sudah keterlaluan apalagi sengaja mempermainkan, salah lagi dalam perkataan ini. Padahal sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa. Berusaha untuk hindari, pimpinannya dari Surabaya datang dan berusaha menjalin hubungan kembali lewat diikutkan program segala macam. Saya bilang ya sudah 1 bulan lagi saya mau ambil lagi barang. Dan benar 1 bulan kemudian barangnya laris. Tapi yang di daerah kami itu pimpinannya mulai yang berani kasih uang, dia kirim apa seperti itu. Akhirnya target yang sebenarnya sudah tertutup tidak bisa karena habis, alasannya barang nggak ada. Terus kembali saya marah dan salah lagi dalam perkataan. Saya tahu situasi di bawah. Saya hanya bilang audit saja dadaan. Tapi rupanya pimpinan yang di Surabaya itu berusaha melindungi bawahannya karena yang di daerah kami itu pandai berbicara. Jadi ya sudahlah, daripada pusing-pusing saya sudah biarin aja. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Apapun alasannya saya tetap salah. Atas kekurangsabaran saya dan perkataan-perkataan yang salah. Juga saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan tunjukkan, saya ketika 1 bulan yang lalu kasir sempat memakai uang toko, tapi segera ketahuan sehingga tidak sampai terlalu besar. Padahal saya tidak tahu komputer, tapi entah bagaimana Tuhan tunjukkan cara dia bekerja. Ternyata beberapa teman juga pernah mengalaminya sampai jumlah yang besar. Karena minta maaf saya tidak bisa memecat dia, tapi sempat pusing dan marah lagi karena harus mengecek print-printan laporan penjualan dengan tulisan yang kecil-kecil itu selama kurang lebih 1 bulan penjualan. Memang butuh waktu untuk bisa memaafkan. Akhirnya berusaha dan tetap berbelas kasihan. Kalau memakai kekuatan sendiri tidak mampu, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Sekarang sudah mulai baik caranya bekerja. Selama bulan 12 juga hampir setiap hari ini order barang karena ada momen barusan ini. Terus ketika momen selesai, saya sempat kedobelan sampai stoknya 1 item 1.300 barang. Padahal biasanya barang nggak laku karena itu momen-momen tertentu dan makanan tuh harus cepat jualnya. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, sekarang sudah separuh lebih barangnya keluar. Saya percaya Tuhan tolong sampai habis. Juga minggu lalu, ketika pegawai menaikkan barang berat di samping rumah, tiba-tiba kasir yang bermasalah itu tapi tetap bekerja sama saya, ya untunglah juga ada dia memanggil saya. Saya kira ada apa, ternyata barang yang dinaikkan tuh ceket di tengah. Pegawai saya turun dari lantai 4, sedang tangannya licin karena habis pegang oli, sehingga langsung berada di atas barang itu di lantai, kira-kira di lantai 2 atau lantai 3 gitu. Karena pakai kerekan kecil, teman-temannya hanya bisa melihat dari atas. Terus tetangga-tetangga sudah pada melihat gitu. Saya yang dipanggil, saya terkejut, langsung lari ke lantai 4. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, ada apa-apa ini urusan nyawa karena tanpa pengamanan yang cukup. Untunglah saya ingat pernah buat tangga dari atas untuk turun ke bawah, sehingga bisa segera tertolong. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa. Dan yang terakhir, hari Kamis kemarin ketika Tuhan ingatkan ke Tamban, malam itu saya waktu tidur seperti Tuhan memperlihatkan wajahnya. Paginya tidak biasanya saya telepon sama Cik Ratih, tanya berangkat jam berapa, apa masih ada tempat. Cik Ratih tanya, sungguhan mau ikut? Sungguhan tak mau ikut? Iya, memangnya kenapa? Baru Cik Ratih bercerita, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Kemarin kita butuh yang setir karena jalan pegunungan sampai masuk grup tapi tidak ada yang bisa.
Setelah itu saya baru diyakinkan bahwa memang sesuai rencana Tuhan. Kok sampai Tuhan perlihatkan wajahnya. Semua seperti tidak percaya, kok bisa ya, karena sudah waktunya berangkat pagi itu. Karena biasanya saya tidak ikut. Jam 8 saya berangkat sendirian. Sampai di Surabaya ditanya, kamu biasa tak lewat gunung-gunung karena medannya berat? Biasa tak Hong It? Saya bercanda, tidak usah banyak pertanyaan. Saya gitu. Terus bagi saya senang sekali lewat jalan seperti itu di pegunungan. Sampai di Tamban, terus pulang ke Madura, saya sampai jam 2 malam. Di tengah jalan Tuhan tolong. Waktu saya kebut tuh waktu itu gelap. Terus ada truk rusak, tapi tidak pakai segitiga pengaman. Sehingga saya langsung ngerem, langsung lepas lagi. Saya rem langsung, terus mobil saya berhenti. Itu kernetnya sampai melompat itu. Terus beberapa orang datang ke mobil saya. Terus saya, karena itu waktu itu saya pakai topi, mungkin dikira orang laki. Saya terus saja, terus mereka hanya melihat, tidak bilang apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Anehnya, meskipun nyetir mulai jam 8 pagi non-stop, langsung ibadah, langsung pulang sampai ke Madura. Saya juga heran sama badan saya. Saya tidak merasa capek, tidak merasa ngantuk, tidak apa. Sampai jam 4 baru saya tidur. Saya bahagia bisa menepati nazar saya kepada Tuhan. Dan saya merasa dikuatkan kembali. Karena memang ternyata gerakan dari Tuhan benar dan bukan karena emosi. Saya juga diingatkan Tuhan tentang Yunus. Setelah mengucap syukur dan membayar nazar, maka Tuhan mengangkat dari ketenggelaman. Saya berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau bisa menemukan kesalahan-kesalahan saya lewat firman pengembalaan tentang nazar, penyebab ketenggelaman, dan percaya Tuhan angkat terus, akan mengangkat debu dan tanah liat ini yang banyak kelemahan dan ketidakberdayaan menjadi bejana kemuliaan. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan kekuatan baru senantiasa lewat firman pengembalaan yang selalu menguatkan dan menyucikan kita sampai menyempurnakan kita semua jadi mempelai Tuhan yang sempurna. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah mendoakan kami semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya masih berikan kesempatan yang mau bersaksi. Kurnya, pertolonganmu yang masih mau bersaksi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 135. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit diri, kita menaikkan pujian ini. 135, nyanyian rohani. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, kuasanya mereka memberitakan firman-Nya. Lu mau di sana, waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Ya kuatkan hati dan tangan kita. Lu mau di sana, lu mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Raja
waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, sementara kaum muda sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, lewat firman pengembalaan hari-hari ini kita semakin mengerti. Lewat ibadah semacam ini Tuhan terus mengerjakan kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk senantiasa dibaharui, dikerjakan, diubahkan untuk kelak menjadi sama dengan seperti Dia. Puji Tuhan, kita mau sambung dengan suatu pujian, dengan pujian Tiang Awan, Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kembali dari atas, tak perlu khawatir. Kita diberikan kesempatan mempersembahkan kita. Perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kekurnya, kur, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti Paduan suara untuk persiapkan pujiannya. yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kembali dari atas. Ku tak perlu khawatir. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh
kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Setiap langkahku hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Maksudku berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Dalam setiap langkahku hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Maksudku berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Maksudku berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus,
Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Sina Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 6. Nyanyian tambahan nomor 6. Hidupku berharga bagi Allah, tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indahkah bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbelah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kembali dari atas. Hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kor sekali lagi, apa kata? Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, siapapun kami Tuhan, sehancur apapun kehidupan kami, segelap apapun tidak ada harapan, tapi jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu sanggup menolong kami semua. Firman-Mu sanggup menjadikan yang gelap menjadi terang, yang busuk menjadi harum, yang hancur menjadi baik. Bahkan menjadikan kami bangsa kafir menjadi sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Di awan permai kami bersama Engkau selama-lamanya. Tidak ada artinya apa yang kami capai di dunia jika kami ketinggalan saat Engkau datang Tuhan. Tolonglah kami hari-hari ini, banyak perhatian kami di dunia ini Tuhan. Pekerjaan, studi, masa depan, kesehatan dan lain.
Tapi jangan sampai mengganggu perhatian kami kepadamu Tuhan. Perhatian akan firman-Mu Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Nyatakan firman-Mu pada kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada kesempatan ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, mujizat-mujizat di tengah kami. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Ini yang bisa kami lakukan hari-hari ini. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya mengangkat tangan kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kami tidak mampu menyerahkan Tuhan buah nikah kami tidak mampu Tuhan menyerahkan Tuhan pelayanan kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan Tuhan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu menambah sedetik pun umur kami Tuhan. Semua tergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau yang berkemurahan bagi kami. Engkau yang memeluk kami. Memberi bahagia. Memberi jaminan kepastian hidup sekarang. Sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini, dimanapun berada, berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab untuk menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima, kita membaca ayat yang Kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan seterusnya sampai ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Siapa yang dapat membuka gulungan kitab, atau siapa yang dapat membukakan rahasia firman Allah? Jawabannya yang pertama yaitu ayat yang kelima, Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda. Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda. Yang kedua adalah Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda, dan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Kesempatan ini kita belajar Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda lebih dahulu. Dari suku Yehuda, saudara. Ini Yesus sebagai singa Yehuda, saudara. Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda itu sama dengan
Yesus sebagai singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Saudara, Kejadian pasal 49 ayat 10 sampai 11. Ini suku Yehuda. Dia dikenal sebagai singa Yehuda. Saudara, di Kejadian pasal 49 ayat 10 sampai 11. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ini suku Yehuda. Saudara, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ya, jadi kita sudah belajar waktu gulungan kitab termeterai, Rasul Yohanes menangis karena tidak ada yang membuka. Tapi kemudian ada jawaban lewat pergumulan Rasul Yohanes, ada jawaban yang membuka Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda. Itulah Yesus sebagai singa Yehuda. Ya. Dalam Kejadian 49 ya, ayat 10 itu suku Yehuda, singa Yehuda. Ayat 11 ada kaitan dengan keledai. Ya, supaya keledai tertambat pada pokok anggur. Ya, jadi pembukaan firman Allah yang dikaitkan dengan singa Yehuda, suku Yehuda. Ya, pembukaan firman Allah yang dikaitkan dengan singa Yehuda artinya yang pertama, pembukaan firman Allah yang mendorong keledai. Keledai itu bangsa kafir. Yang mendorong keledai bangsa kafir untuk tertambat. Untuk tertambat pada pokok anggur pilihan. Sama dengan pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang. Nah ini. Jadi pembukaan firman itu mendorong kita bangsa kafir ini bisa tertambat pada pokok anggur pilihan atau pokok anggur yang benar. Istilah sehari-hari tergembala. Tergembala dengan benar dan baik. Syaratnya, ya, jadi bangsa kafir keledai ini harus tergembala. Bagaimana bisa keledai tergembala? Kalau dengar pembukaan firman yang benar. Nah, pembukaan firman itu yang mendorong kafir atau keledai bisa tertambat pada pokok anggur yang benar. Ya, sama dengan tergembala dengan baik dan benar. Syaratnya tergembala pada pokok anggur yang benar, bukan pada manusia, pada firman pengajaran yang benar. Pokok anggur yang benar itu pribadi Yesus, firman pengajaran yang benar. Ini dalam penggembalaan makanan ini yang menentukan. Kalau kita digembalakan tapi dikasih racun, mati kita. Nah, ini tergembala pada firman pengajaran benar, pokok anggur yang benar. Kemudian syarat kedua yaitu selalu berada di kandang penggembalaan yang benar. Kandang penggembalaan yang benar. Itulah dalam tabernakel ruangan suci. Tiga macam alat dulu, sekarang adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, inilah hanya pembukaan firman. Siapa yang mampu mendorong kita bangsa kafir keledai bisa tergembala? Keledai itu banyak liar, jalang. Tapi kalau ada pembukaan firman, ya, pembukaan firman dari singa Yehuda, itu Yesus sebagai singa Yehuda. Nah, itu yang mendorong kita keledai untuk tertambat pada pokok anggur yang benar. Tergembala dengan baik benar. Syaratnya tergembala pada firman pengajaran benar, pribadi Yesus, makanan yang benar. Makanan yang benar. Kemudian selalu berada di kandang penggembalaan. Yang benar juga. Itulah ruangan suci. Dulu 3 macam alat, sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya seperti ini. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya. Ada nyanyian, ada kesaksian. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Dulu rasul-rasul bertekun dalam pengajaran rasul dan pemecahan roti. Ini satu. Pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ini persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan
korban Kristus perjamuan suci. Saya sudah terangkan jelas meja roti sajian, rotinya 12, 6 dibagi 2 susun, masing-masing 6. Itu 66, itu adalah firman pengajaran. Alkitab 66, ini firman pengajaran yang benar. Lalu kok ada perjamuan suci? Nah, harus diterangkan juga. Kok ada perjamuan suci? Roti itu dalam surat Korintus, roti yang dipecahkan tubuh Kristus. Nah, anggurnya di mana? Meja roti sajian ini ada korban curahan. Dalam kitab Keluaran pasal 25. Itu di meja roti sajian ada korban curahan dari anggur. Satu-satunya. Korban curahan dari anggur. Itu. Jadi ada anggurnya, ada darah Yesus. Nah ini kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Satu-satunya alat. Ada yang mengatakan, perjamuan suci itu ada darah. Ya memang alat-alat dipercik dengan darah. Tapi dari pintu gerbang. Dari pintu gerbang itu dipercik darah. Jadi orang percaya, yuk perjamuan suci. Kalau darah itu dianggap perjamuan suci. Ada yang mengatakan, loh semua alat kan dipercik darah. Oh ya betul. Kalau darah itu dianggap perjamuan suci. Nah, baru percaya, Yesus ayo perjamuan suci. Mezbah bakaran juga dipercik darah. Ayo mau bertobat, ayo perjamuan suci. Nah, baptisan dipercik juga. Ayo perjamuan suci. Nah, semua perjamuan suci nanti. Enggak. Perjamuan suci itu anggur. Darah Yesus itu anggur. Korban curahan. Satu-satunya alat. Meja roti sajian. Semoga kita mengerti. Kemudian mezbah dupa emas. Ketekunan dalam kebaktian. Doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah inilah. Jadi yang mendorong nih pembukaan firman. Bukan dipaksa. Enggak. Beritakan firman. Firman dibukakan oleh singa Yehuda. Nah ini yang mendorong bangsa kafir bisa mendekat pada pokok anggur. Tertambat pada pokok anggur. Tergembala dengan benar baik. Ada makanan, ada pokok yang benar. Firman, ada kandang. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Saya selalu mengatakan. Di dalam kandang penggembalaan. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kita terima. Yang pertama, tubuh jiwa roh kita hubungan dengan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Tadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah. Nah, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita tidak menyangkal Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ya? Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita tidak menyangkal Tuhan. Tapi kita menyatu dengan Tuhan selamanya. Petrus menyangkal 3 kali. Nah, makanya Tuhan bilang, hei Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dan domba. 3 kali juga. Ini ketekunan dalam 3 macam ibadah. Supaya tidak menyangkal lagi. Nah, ini tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah kita. Maka kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita tidak menyangkal Tuhan apapun resiko yang dihadapi. Kita bisa menyatu dengan Tuhan selama-lamanya. Ini lewat kandang penggembala. Pertama itu yang 2 hal yang bisa kita. Kedua, hubungan sesama. Hubungan sesama juga. Pengkhotbah 4 ayat 12. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 2 orang suami istri mulai. Nah, 2 orang bisa bertahan kalau ada tali 3 lembar itu tidak bisa diputuskan. Nah, ini tali 3 lembar ketekunan dalam 3 macam ibadah. Firman penggembalaan yang kita terima itu tali 3 lembar. Domba-domba itu ditali, ditambat pada pokok anggur. Jadi tali 3 lembar ini firman penggembalaan yang kita terima dari kandang penggembalaan, dari ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, itu akan menyatukan suami dan istri. Akan menyatukan suami istri 2 orang.
akan menyatukan suami istri. Kalau ada anak-anak disatukan, menyatukan suami istri, saudara. Nah ini sampai saudara menyatukan suami istri sampai kesatuan nikah yang lebih besar, menyatukan suami istri, nikah suami istri itu sampai saudara kesatuan yang lebih besar yaitu perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak, nikah yang rohani, nikah sempurna. Jadi inilah suami istri harus juga tergembala sungguh-sungguh. Satu pokok ditali pada satu pokok, kemudian ada kandang yang benar. Mulai dari gembalanya. Kandang penggembalaan ini bukan sistem kerajaan. Kalau kerajaan dipaksa, awas kamu, tidak datang, awas. Nah, itu kerajaan. Tapi penggembalaan itu keteladanan. Nah, kalau gembalanya saja tidak mau memberi teladan di dalam kandang penggembalaan, bagaimana domba-domba bisa? Gembalanya dulu memberi teladan, tugasnya memberi makan. Maka domba-domba akan makan. Semoga kita bisa mengerti hari-hari. Inilah kandang, ini pembukaan firman dikaitkan dengan suku Yehuda, singa dari suku Yehuda. Itu saja, singa dari suku Yehuda. Itu saja, itulah membawa keledai bisa tergembala. Nah, jika keledai bangsa kafir tidak tergembala, sehebat apapun keledai atau bangsa kafir, jika tidak tergembala akibatnya. Nah, berakibat kalau tidak tergembala. Pertama, Ayub 39 ayat 8. Ayub 39 ayat yang ke-8. Siapa yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Oh ini mohon maaf ya, agak tidak enak di telinga. Jadi kalau sehebat apapun bangsa kafir, keledai kalau tidak tergembala, akibatnya fatal. Yang pertama menjadi keledai liar. Keledai liar dan keledai jalang. Yang pertama menjadi keledai liar dan jalang. Itu sama dengan hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging. Sehingga jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Jalang. Sampai puncaknya dosa. Yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu semua. Dan dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya nikah yang salah. Nah, ini semoga kita. Dan liar, dan tidak bisa dinasihati, ini yang bahaya. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa, tetapi merasa benar. Liar itu tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati. Berarti dia sudah bertahan di dalam dosa, enjoy di dalam dosa. Gak bisa lagi ditegur, dinasihati. Berarti dia enjoy dalam dosa, itu berarti kebinasaan selamanya. Nah ini, kalau ada dalam penggembalaan, wah masih diulang firman, terus diulang. Petrus, ya satu kali firman, apakah engkau masuk? Oh ya, saya mengasihi. Dua kali agak. Nah, sudah kena sedikit. Oh iya, saya mengasihi. Mungkin agak sudah. 3 kali jelek. Wah, baru sedih. Baru bisa ngaku. Nah, itulah gunanya penggembalaan. Terus diulang. Kalau tidak, merasa benar. Sudah liar jalan. Wah, coba nasihati. Nah, ayo. Sungguh-sungguh anak-anak muda nasihati. Wah, biar orang tua tidak dianggap. Gembala, apa itu? Ikut-ikut campur. Nah, itu namanya liar. Jalan, tidak tergembala. Tuhan tolong kita semuanya. Dan kedua, ditunggangi oleh Bileam. Nah, kalau keledai liar, keledai jalang itu ada yang menunggangi. Itulah ditunggangi oleh Bileam. Ditunggangi oleh Bileam, nabi palsu. Ditunggangi oleh Bileam, itulah nabi palsu. Nah, hati-hati. Ditunggangi oleh Bileam, itulah nabi palsu. Di ayat yang ke 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, hati-hati, meninggalkan jalan benar ini meninggalkan penggembalaan yang benar, meninggalkan firman pengajaran yang benar. Itu istilah meninggalkan jalan yang benar.
meninggalkan penggembalaan yang benar, meninggalkan firman pengajaran benar, pokok anggur yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikut jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Ditunggangi oleh Bileam, nabi palsu. Ya, ditunggangi oleh Bileam, nabi palsu. Ya, inilah saudaraku, yang beribadah, yang melayani hanya untuk mencari upah jasmani. Hati-hati. Ya, beribadah melayani hanya untuk mencari upah jasmani, perkara jasmani. Ini hati-hati. Ya, dan mengarah kepada kutukan. Nah, mengarah kepada Bileam disuruh mengutuk, mengarah kepada kutukan dan kebinasaan. Mengarah kepada kutukan, ya, mengarah kepada Babel, juga kebinasaan selamanya. Pembangunan Babel, yaitu gereja palsu mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Nah, inilah keledai. Kita bangsa kafir hanya seperti keledai. Kalau terima pembukaan firman dari Yesus sebagai singa Yehuda, singa dari suku Yehuda, nah, ini akan mendorong kita. Nggak usah dipaksa, mendorong untuk mencari pokok anggur yang benar, mencari penggembalaan yang benar, pengajaran yang benar, kandang yang benar. Kita di situ. Nah, kita di situ sehingga bisa menyatu dengan Tuhan, tidak menyangkal menyatu dengan sesama. Tapi kalau tidak tergembala, sudah cerai berai. Betul-betul cerai berai. Itu jadi menjadi keledai liar jalang, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, itu ya cerai berai. Kalau anak, ayo nak, begini, wah, nah cerai berai, tidak bisa satu dengan orang tua. Mana bisa satu dengan Tuhan. Nah, kalau istri, suami, ayo pak, begini, nggak bisa, wah, merasa benar terus. Nah, istri, ayo bu, wah, benar terus, sudah salah benar. Nah, itu liar namanya. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa ini memakai kebenaran diri sendiri. Sehingga enjoy dalam dosa sudah. Tidak merasa dosa lagi, berselingkuh, tidak rasa dosa, ini enjoy dalam dosa. Enjoy dalam sampai menuju kebinasaan. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, semoga kita mengerti. Yang kedua sekarang, jadi pembukaan firman Allah yang dikaitkan dengan singa dari suku Yehuda, artinya satu, pembukaan firman yang mendorong keledai untuk tertambat pada pokok anggur yang benar. Ya, untuk tertambat pada pokok anggur yang kedua, yang benar. Kedua, pembukaan firman Allah, ya, yang menghasilkan penyucian. Nah, ini dua ini pembukaan firman, membawa kita pada penggembalaan yang benar, ya, supaya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama kita dalam kesatuan. Ya. Kemudian pembukaan firman menghasilkan penyucian. Amos pasal 3. Kitab Amos pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini firman nubuat sama. Pembukaan firman itu firman nubuat, menubuatkan yang akan datang. Saja, singa telah mengaum, singa Yehuda. Siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Nah, ini singa Yehuda dikaitkan dengan nubuat. Saja, itulah pembukaan firman. Jadi pembukaan firman sama dengan firman nubuat. Nah, firman nubuat yaitu pertama, firman yang mengungkapkan, ya, firman yang mengungkapkan dengan kuat, dengan tegas segala dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat. Ini yang penting, ya, mengungkapkan dosa seperti kesaksian tadi. Nah, kalau datang di gereja hanya untuk nyalakan orang, datang dengar firman untuk nyalakan orang, tidak ada gunanya. Tapi kalau datang mendengar firman sampai bisa seperti Petrus sedih hatinya. Nah, itu entah diulang berapa kali. Ya, Petrus 3 kali. Yesus, adakah engkau mengasihi? Adakah engkau 3 kali? Adakah engkau mengasihi? Sedih. Bisa periksa diri. Waduh, saya salah. Ya mungkin 30 kali, ya sabar. Mungkin 300 kali bisa terjadi. Ya, bertahun-tahun dia tidak sadar. Tapi satu waktu
Nah, bisa sadar. Yang penting kita bawa dengar firman. Nah, itu doakan untuk bisa mendengar firman. Entah keberapa kali diulang-ulang sampai satu waktu. Ya, bisa bro, bisa disukai. Ini karena firman itu mengungkapkan dengan kuat atau tegas dosa yang tersebut. Tapi ada dua kemungkinan, ya. Kalau dia berkeras terus dalam dosa, firman semakin keras, ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan kecil bisa sadar. Tapi kemungkinan besar nolak firman. Tiap minggu cuma itu saja kawin mengawinkan. Malas. Padahal dia itu. Kalau kita tidak berbuat itu kan biar saya ngomong 1 kali kebaktian 100 kali kawin mengawinkan. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau yang melakukan masih bertahan, saya baru pelan-pelan aja suaranya kawin mengawinkan. Sudah apa itu? Ini dua kemungkinan. Bisa dia tetap sadar. Aduh, saya belum bisa. Tapi saya sadar, saya mau berubah Tuhan. Masih bisa ditolong. Tapi kalau apa itu? Sudah menolak firman. Selama-lamanya sudah menolak firman. Ya, mari sungguh-sungguh. Jadi mengungkapkan dengan tegas, dengan kuat, dengan tegas dosa-dosa yang tersembunyi di dalam sidang iman. Harus ini. Dengan tegas. Tidak boleh dosa itu. Ya tidak apa-apa ya inilah. Tapi kan gini tidak apa-apa. Oh tidak boleh. Tegas namanya dosa tidak boleh. Tegas. Harus tegas. Ya. Kemudian firman yang mengungkapkan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Terutama kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Dalam kemuliaan sebagai Raja. Mempelai pria surga. Nah inilah dosa diungkapkan. Kita disucikan sampai bisa nanti bertemu dengan Yesus. Yang Yesus datang pertama memang mati di kayu salib. Jadi bayi untuk menolong dosa. Untuk menolong manusia. Tapi datang kedua tidak ada mengena dengan dosa. Makanya firman harus tegas. Ayo lepas. Ayo gembalanya juga kita ayo lepas. Sampai bisa bertemu dengan Yesus nanti. Yang datang kedua kali. Di awan permai. Dalam kemuliaan. Tidak menanggung dosa lagi. Dalam kemuliaan. Sebagai Raja mempelai pria surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Nah ini sekarang suara singa Yehuda itu. Singa Yehuda itu menerkam. Menyucikan. Pembukaan firman itu menyucikan kita. Ya, di dalam Hosea. Pasal 5 ayat 13 sampai 14. Hosea 5 13. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya atau kankernya. Nah, ini bisul ini sama dengan kankernya. Maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi mereka. Yang bisa menolong singa. Ya, datang ke Raja Agung tidak bisa. Yang bisa menolong sebab aku ini seperti singa bagi Efraim. Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku tidak akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ya, aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Nah, diterkam bisul itu. Kanker itu oleh singa Yehuda. Nah ini yang penting bagi kita. Jadi mari datang dengan masalah apapun. Kanker dosa ini. Kanker dosa. Kanker dosa. Atau kanker kantong kering. Ya bisa. Kalau kanker dosa disembuhkan. Kantong kering bisa disembuhkan. Tadi kesaksian di Malang. Itu yang ikut ke Tamban itu. Ya ada orang di sana yang tergembala dari Tamban itu. 3 macam ibadah, saya pikir hari Minggu saja dia datang. Ternyata 3 macam ibadah. Dari dia tidak punya apa-apa. Nah itu kunjungan itu penting. Dulu dia waktu sekolah di Malang. Setelah itu dia masalah pulang ke kampungnya. Nah, tapi setiap kita kunjungan ke Sitiharjo, kunjungan ke Tamban, dia dengar firman ingat lagi. Aku ingin kembali ke penggembalaan. Tapi jauh, naik gunung itu. Naik gunung. Nah, akhirnya dia bisa. Dia bertekad.
Padahal belum punya uang, dia bertekad mungkin naik kendaraan umum, bayangkan. Sesudah itu punya Tosa itu yang ada gerobaknya. Nah, jadi istri dan anaknya digerobak. Nah, dia naik ke kalau sekolah minggu dia tidur di gerobak istirahat. Karena berangkatnya jam 3:30 pagi kalau tidak salah. Berangkatnya. Jadi tidur siang-siang tidur di gerobak. Satu waktu gerobaknya mau turun. Nah, kemarin yang di hari Jumat di Lawang maju, blong. Ini turun karena jalannya begini enggak bisa. Hampir celaka. Ditolong, tapi ada yang tolong, ada yang seret. Ya seret apa gitu kalau di apa? Ditarik, ya maaf, seret itu enggak bagus ya. Ditarik sampai ke rumahnya. Ya, bisa ditarik sampai ke rumah. Akhirnya Tuhan berkati mobil sekarang dia. Dan enggak punya apa-apa. Makanya kalau kanker dosa bisa diterkam, kanker kantong kering diterkam juga. Amin, bisa juga. Jangan, enggak usah takut. Enggak usah takut. Lucu tokonya, Pak Andi mau ke rumahnya, iya saya ke rumah. Saya kira toko tuh di pinggir jalan lah, biar di desa pinggir jalan. Oh itu tokonya masuk. Oh rumahnya, saya bilang tokonya itu ya. Bukan itu tokonya, masuk ke dalam, siapa tahu itu. Ya sudah jalan kecil bukan jalan besar, desa itu ada jalan besar, masuk jalan lagi, ya begitu ya. Masuk jalan lagi, masuk lagi ke dalam, nggak kelihatan dari jalan. Saya bingung, loh di mana tokonya? Ya itu Pak, ke dalam. Mobil bisa lewat, enggak bisa. Memuliakan Tuhan hanya. Amin, memuliakan Tuhan. Enggak usah diremehkan singa Yehuda itu. Amin, saudara. Singa Yehuda, pembukaan firman jangan diremehkan. Itu yang bisa menolong kita. Saudara, itu yang bisa menolong kita. Hari-hari nanti semakin sulit, antikris semakin berkuasa, mau lari kemana? Kalau tidak pembukaan firman, nggak bisa, nggak ada jalan kita, nggak ada jalan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi bagaikan singa menerkam, firman nubuat itu bagaikan singa menerkam, ya, untuk menghancurkan kanker dosa, menerkam untuk menghancurkan kanker dosa. Mulai dari kanker mulut, 2 Timotius 2, nah, ya, mulai dari ya. Kanker dosa, mulai dari kanker mulut atau kanker hati dulu, ya, kanker hati. Nah, ini suatu. 2 Timotius 2 itu kanker mulut ya. 2 Timotius 2 16 sampai 17. Mari yang sesuai ayat. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Ya, itu ya. 18 yang telah menyimpang dari kebenaran, mengajarkan kebangkitan kita berlangsung, dengan demikian merusak iman. Tidak usah kematian. Yesus yang mati, kita bangkit aja, merusak iman. Tidak mau salib seperti Petrus, itulah setan. Petrus menarik Yesus. Ya. Aku mau ke Yerusalem, nanti disiksa, dibunuh. Nah ini sama ini, kanker mulut. Ajaran-ajaran palsu. Menolak salib yang enak-enak aja bagi daging. Nggak mau salib. Ya. Puasa pun sekarang dibikin enak. Boleh minum, boleh ini, boleh macam-macam. Macam-macam. Nah, ini ajaran-ajaran menolak salib sekarang ini. Gembalanya sembarang, mau khotbah enggak sembarang. Menolak salib. Menolak salib sekarang. Daripada capek-capek, susah-susah. Nah ini menolak salib. Ini hati-hati. Jadi ini kanker mulut. Yaitu omongan yang kosong, tidak suci, perkataan sia-sia, itulah dusta, gosip, dan lain-lain. Dusta, gosip, dan lain-lain. Itulah sampai ajaran-ajaran palsu, Nah, itu yang harus disucikan. Kanker mulut dulu. Perhatikan, jadi omongan kosong yang tidak suci, sia-sia. Itulah dusta, gosip, ajaran palsu yang menjalar ke bagian tubuh yang lemah. Menjalar ke bagian tubuh yang lemah sampai mematikan iman. Jadi hati-hati, so. Ya, waktu kita kuat, aku ngerti kok. Ya, enggak apa-apa itu salah kok, tapi aku enggak apa-apa, cuma dengar ngerti aku.
Gak salah. Loh, Salomo juga begitu. Waktu dia kuat, istrinya, Pak begini. Yang gak boleh di Alkitab istrinya boleh. Salomo malah ketawa terbawa. Kamu itu, kamu. Lama-lama tapi saat dia lemah, masuk. Justru yang benar jadi salah. Salah jadi benar. Ini yang bahaya. Gosip-gosip. Pertama kita kalau kuat, ya enggak gitulah. Lama-lama saat kita lemah ada ke dalam kekurangan ini dan lain-lain. Wah, mulai iya ya, benar ya. Sudah menjalar. Menggugurkan iman. Saya ini hati-hati, mematikan iman. Sampai mematikan iman, gugur dari iman, gugur dari pengajaran benar, binasa selamanya, omongan kosong. Ini yang membuat sedih, gugur dari iman. Ya, kering rohani, sedih sampai binasa selamanya. Tapi kalau disucikan mulut, perkataan-perkataan yang suci, yang benar, yang suci, yang baik. Batasi itu perkataan yang benar, suci, baik. Kalau disucikan, ini di keledai mau disucikan, kelihatan giginya. Kejadian 49. Kalau sudah ada penyucian mulut, ayat yang ke-11 tadi, ia akan mendapatkan keledai pada pohon anggur, anak keledai pada pohon anggur pilihan. Ayat 12, matanya akan merah karena anggur, giginya akan putih karena susu. Gigi kelihatan putih. Ya, kapan? Kalau gosok gigi. ini sudah kelihatan. Jadi tertawa kita. Kalau perkataan benar, suci, baik, disucikan dari omongan kosong, gigi kelihatan putih. Yaitu kita tertawa bahagia. Coba kalau gosip ini, itu dusta, muram. Susah, mau keluar gigi susah. Susah betul. Tapi kalau sudah disucikan dari kata-kata yang sia-sia, kelihatan putih gigi. Kita tertawa bahagia. Itulah. Mari jangan gosip, ayo. Perkataan yang benar, suci dan baik menjadi berkat bagi orang. Pasti kita tertawa bahagia. Itulah keledai disucikan. Kemudian kanker hati. Yaitu penyucian dari hati yang berisi keinginan jahat, itu cinta akan uang, keinginan jahat, cinta akan uang, kikir dan serakah, itu hati-hati, kikir tidak bisa memberi, waktu, tenaga, uang nggak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama membutuhkan. Serakah malah mengambil merampas milik orang lain, terutama milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Dari saya. Hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Mengambil, itu Yudas Iskariot, mengambil milik Tuhan. Dulu uangnya, mengambil milik Tuhan uangnya. Yudas mengambil uangnya. Milik Tuhan perpuluhan persembahan itu dalam bentuk uangnya yang diambil. Dia sendiri yang mencuri. Maka dia sendiri yang binasa. Sekarang ini lebih dahsyat. Yudas di akhir zaman lebih dahsyat. Mencuri kepercayaan Tuhan kepada seorang gembala. Kepercayaan Tuhan tentang perpuluhan persembahan khusus kepada seorang gembala. Akibatnya apa? Tidak ada lagi makanan rohani. Betul-betul kering kerontang jemaat. Betul-betul tercerai-berai jemaat. Kering kerontang, tercerai-berai. Semoga kita mengerti. Ini yang saya takut. Selalu saya mengatakan ini bukan cuma abang-abang lambe itu, bukan. Tapi sungguh yang paling saya takuti sebagai hamba Tuhan, kering, jangan kering. Itu yang paling takut. Jangan kering. Jangan kering. Itu saja. Ayo kita berdoa supaya tidak kering. Kalau tidak ada makanan firman, kering kita. Kalau tidak ada makanan firman, pembukaan firman, tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih, kering. Pada mulanya adalah firman. Ya, ada yang mengatakan firman tidak perlu Roh Kudus. Oh, bahaya. Seperti bintang. Orang Majus hanya lihat bintang, itu Roh Kudus bintang, bagus. Tapi sampai bukan di kandang Bethlehem, sampai ke mana? Rumahnya Herodes, istana Herodes, bahaya. Kalau cuma Roh Kudus, tanpa pengajaran, sampai di rumah Herodes.
Bahaya. Ada yang pengajaran saja tanpa Roh Kudus. Pengajaran palsu nanti. Sama. Tapi pada mulanya adalah pengajaran firman. Baru ada urapan, baru ada kasih Allah. Kalau tidak ada makanan, kering kerontang. Mati rohani. Betul-betul. Tercerai-berai. Betul. Ini penyucian hati. Dari keinginan jahat, dari keinginan najis, tadi mengarah pada dosa-dosa makan, minum, kawin, mengawinkan itu. Dan juga dari kepahitan. Nah, tidak boleh pahit juga. Tidak boleh pahit. Kepahitan hati, iri hati, dendam, kebencian tanpa alasan, jangan. Kering juga itu. Seperti kakak-kakak Yusuf, begitu iri pada Yusuf, karena Yusuf punya jubah yang indah, punya karunia pembukaan firman. Dia iri, dia masukkan ke sumur kosong. Lah itu. Kalau kami hamba Tuhan berkhotbah dengan iri, benci, sama dengan sumur kosong, kering. Sumur kosong, kering. Ini yang harus dijaga. Kadang benci kepada jemaat. Jemaat itu. Kadang benci kepada hamba Tuhan lain. Nah, kering kita. Kering. Nah, saudara-saudara juga. Kalau hati pahit, benci pada suami, benci pada istri, benci pada anak, benci pada orang tua, benci pada hamba Tuhan, benci pada sesama sangkur. Kosong. Sumur yang kosong, kering. Kering rohani kita. Saya kering. Nah ini kanker hati. Kering. Mati rohani. Semoga kita. Ini yang harus diterkam. Saya ini harus diterkam. Betul-betul. Kanker hati harus diterkam. Saya. Kemudian kanker rahim. Ya, pendarahan 12 tahun. Kanker rahim. Pendarahan 12 tahun. Saya. Kanker rahim. Nah, ini kalau pendarahan itu artinya ada pembuluh darah yang pecah. Terjadi pecah belah. Perbuatan-perbuatan yang memecah belah. Perbuatan yang memecah belah. Dimulai dari nikah, rumah tangga. Pecah belah. Ini jangan sampai. Nah, pakaian. Penyucian pakaian. Keledai harus disucikan juga pakaiannya. Keledai disucikan pakaian. Ayo perbuatan-perbuatan yang benar, suci. Ini perbuatan-perbuatan yang busuk. Kanker darah 12 tahun itu busuk. Itu yang memecah belah tubuh Kristus. Terjadi perpecahan tubuh Kristus. Ini tadi kejadian 49 tadi, kejadian pasal 49 ya, ayat yang ke-11 tadi. Ia akan mencuci pakaiannya lah, mencuci pakaian. Perbuatan-perbuatan dosa itu harus diterkam semuanya, disucikan sampai menjadi perbuatan benar, perbuatan suci dan baik. Nah, itu yang menyatukan. Menyatukan. Benar dengan benar satu, Mas. Enggak mungkin tidak. Perkataan benar satu. Perbuatan benar satu. Kalau benar dengan tidak benar tidak bisa satu. Benar dengan tidak benar tidak bisa satu. Semoga kita bisa mengerti. Ini, mari. Jadi pakaian harus disucikan, gigi tadi disucikan, perkataan, kemudian hati disucikan, pakaian disucikan. Masih ada lagi ayat yang ke-12, Kejadian 49 ayat 12, matanya akan merah karena anggur. Giginya tadi sudah. Matanya akan penyucian mata. Nah, ini penyucian mata. Ini mata, mata disucikan supaya bisa melihat ladang Tuhan. Bisa melihat ladang Tuhan. Artinya setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan Tuhan. Matanya merah. Maaf ya, ini istilah mabuk anggur tapi yang positif. Mabuk birahi yang positif. Seperti mempelai wanita birahi kepada mempelai pria yang positif. Yang positif. Begitu mabuk dia. Begitu setia berkobar, tidak bisa dihalangi apapun dalam ibadah kepada Tuhan. Ah, itu mata. Karena pandangannya kepada ladang Tuhan. Ini bangsa kafir hari-hari ini harus mengalami penyucian oleh firman nubuat. Suara singa Yehuda, terkaman singa Yehuda, kanker dosa, kanker mulut, kanker hati, kanker rahim, kanker mata. Banyak mata memandang yang lain-lain. Ayo memandang ladang Tuhan. Dan
memandang Tuhan, memandang ladangnya, juga memandang pribadinya, pribadi Tuhan. Sehingga kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran. Nah ini tabiatnya kafir, khawatir. Khawatir sampai tidak bisa benar hidupnya, sampai tidak bisa setia hidupnya. Khawatir. Tadi malam di kaum muda tentang kekhawatiran. Jangan khawatir tentang yang dimakan, dipakai, masa depan. Tetapi carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran. Carilah dulu. Utamakan ibadah pelayanan dan kebenarannya. Tapi kalau khawatir tidak bisa setia, tidak bisa benar. Nah ini ayo serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kita percaya, mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Bangsa kafir. Seperti keledai ditambat. Kalau keledai ditambat ya mau apa lagi? Cari makan, cari ini ya tergantung kepada pokok anggur yang benar. Seperti ranting. Keledai tertambat pada pokok seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Mau dari mana ranting? Ranting mau ke tanah, tidak bisa. Ya pokoknya ini aja. Tugas kita hanya melekat. Tergembala, tugas kita hanya penyucian. Sudah, tugas lainnya ya pokok ini. Tuhan Yesus, amin, gembala agung ini. Semoga kita bisa mengerti. Banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan tolong. Begitu mau tergembala baik, mau mendengar firman, wah ini kemarin kaum muda mungkin dengar dari sini. Ya, bersaksi. Bersaksi. Dari desa dia tidak bisa apa-apa, sekolah ke Malang jauh standarnya. Jauh standarnya. Dasarnya jauh. Kalau saya itu ponakan saya, kalau saya ya pokok naik lah. Itu aja. Kalau saya sih ya asal kamu naik, lulus sudah bagus. Jangan berharap 10 besar, 10 kecil. Sudah jauh dasarnya. Tapi dia mengaku, dulu dia ngantuk, dia ini. Tapi dia paksa, dengar firman, bisa menyembah, bisa menikmati. Loh, dia bersaksi begini, kalau yang rohani meningkat, saya percaya. Nah, itu ajaran kita. Yang jasmani meningkat. Meningkat. Sampai pada ranking. Saya tidak nyangka juga bisa ranking 1 di sekolah depannya gereja itu wah itu luar biasa. Nggak mungkin. Ya, tapi bisa Tuhan kerjakan kita semua. Amin. Yang penting kita melekat. Yang penting disucikan. Ayo diterkam kanker. Jangan dipertahankan. Sebab kalau kanker dipertahankan sebentar lagi mati. Nah, saya percaya juga kalau kanker dosa disucikan, kanker sungguhan disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Saya percaya. Tuhan tolong. Semoga kita mengerti. Ayo sampai mata bisa memandang Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Hanya mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kalau sudah tergembala, disucikan. Seperti Yusuf tergembala, disucikan, dia tidak mau. Dia terus terang menyampaikan apa kakaknya lakukan, dia terus terang nggak mau tutup-tutupi, suci. Dia tergembala dari usia 17, maka Yakub memberikan dia jubah indah. Kita juga kalau sudah tergembala, disucikan, pasti Tuhan kasih jubah indah. Efesus 4, 11, 12 sering dibaca, tapi semoga ini bisa menjadi milik kita. Efesus 4, 11, 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang biar kafir, biar tadinya keledai, tadinya anjing babi, kalau sudah mau digembalakan, mau disucikan, Tuhan tidak pandang bulu. Dia siapa yang suci, dia berikan jubah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudara. Inilah. Jadi kalau sudah bangsa kafir yang najis kotor ini digembalakan, disucikan dari kanker dosa, maka dia diperlengkapi. Bangsa kafir diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, jubah indah untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk keledai ditunggangi Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Perjalanan terakhir Tuhan Yesus dalam Matius 21, Markus dan seterusnya. Matius 21. Perjalanan terakhir ke Yerusalem.
naik keledai. Ini bangsa kafir. Keledai akan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Bukan ditunggangi Bileam, tapi ditunggangi Tuhan Yesus. Dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna mempelai wanita yang bisa masuk. Bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sampai masuk Yerusalem baru. Tahta kerajaan surga. Saya selalu terangkan gulungan kitab itu berasal dari tahta. Kalau ini diwahyukan, dibukakan rahasianya, diturunkan ke bumi oleh singa Yehuda. Biar kafir, biar anjing, babi, najis, jahat. Kalau mau terima, bisa didorong tergembala. Bisa didorong penyucian. Bisa ditunggangi Tuhan dipakai. Satu waktu dia ada di tahta surga. Amin. Ada di tempatnya gulungan kitab. Wah, luar biasa. Jadi percayalah Alkitab, jangan didiskusikan, jangan diseminarkan. Ini gulungan kitab dari tahta surga. Amin. Dari tahta surga. Tinggal diwahyukan. Tinggal dibukakan. Siapa yang berani buka? Yang bisa buka? Hanya singa Yehuda. Kita hanya menangis, minta pembukaan. Singa Yehuda yang menurunkan dari tahta kepada kita. Pembukaan seperti siang hari. Diturunkan. Ayo bangsa kafir ada kesempatan. Ditunggangi. Istilah ditunggangi berat. Kalau ada lomba keledai, yang satu ditunggangi, yang lain tidak ditunggangi kalah mungkin. Yang cepat, yang tidak ditunggangi. Ya, ditunggangi berat. Saya kira berat bagi daging. Mungkin berat secara daging. Penyalipan daging, istilah ditunggangi Yesus. Penyalipan daging, berat bagi daging, penyalipan daging. Tapi di balik itu ada kemuliaan selama-lamanya. Jangan takut. Jangan takut. Penyalipan daging. Tapi di balik itu ada kemuliaan selama-lamanya. Ayo, harus pengorbanan dan lain-lain. Lihat korban Kristus. Kalau kita sudah tidak kuat, korban ini, korban waktu ini. Lihat korban Kristus. Semua dia korbankan. Supaya bangsa kafir bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Satu. Ini saja kita ditunggangi Tuhan, berarti kita menjadi tahtanya Tuhan di bumi. Jadi tempat duduknya Tuhan. Ditunggangi itu sama dengan jadi tempat duduknya Tuhan. Tahtanya Tuhan di bumi. Jangan takut. Hidup kita, setiap langkah kita suasana tahta surga. Saja kalau kita ditunggangi, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Mulai di nikah ya. Pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Kemudian penggembalaan, ayo di dalam nikah dipakai, melayani, dalam nikah suami, istri, anak, ayo melayani, dalam nikah sampai kesatuan nikah. Kemudian di penggembalaan, ayo melayani, sampai kesatuan dalam penggembalaan, ayo antar penggembalaan kunjungan. Nah, ini Natal terakhir untuk 2016 di Tuban nanti ya. Saya duluan ke Nias 23, di Tuban 27. Nah, kesempatan yang belum ikut Natal, yang baru ikut 2 kali om kurang tambah 1, baru ikut 3 kali 4 kali. Saya hitung Natalnya belasan, ya belasan di berapa belas tempat itu Natalnya. Jadi kalau masih ikut 1 seperberapa itu masih. Ayo kesempatan, ditunggangi menjadi tahtanya Tuhan di bumi. Bertakhta surga di bumi. Kita merasakan suasana setiap langkah hidup kita. Kita merasakan setiap detak jantung kita merasakan suasana tahta surga. Kalau ditunggangi Tuhan. Kalau ditunggangi Bileam, tinggal pilih 2. Salah satu. Ditunggangi Tuhan atau ditunggangi Bileam keledai. Kalau ditunggangi Bileam nabi palsu setan, wah langkah air mata. Langkah-langkah air mata, langkah-langkah kutukan, langkah-langkah kebinasaan. Tapi kalau ditunggangi Tuhan, langkah-langkah tahta surga. Amin. Kebahagiaan tahta. Tinggal pilih. Semoga kita bisa. Semoga mengerti. Wahyu 22 ayat yang ke-1. Ya, Wahyu 22 ayat 1. Ya, kalau sudah menjadi tahta Tuhan, di situ dalam kehidupan kita akan mengalir sungai air kehidupan. Loh, dunia ini padang gurun. Dunia ini biar orang bilang, oh ekonomi nanti maju ini bagi mereka. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan ini padang gurun betul. Sudah dirusak oleh setan. Padang gurun perlu air kehidupan. Makanya harus jadi tahta. Menghadapi keringnya ini, keringnya.
Pokoknya bawa air. Bawa air. Kalau bawa duit menghadapi kekeringan tidak bisa. Mau beli air tidak ada di padang pasir. Bawa uang banyak miliar, mau beli air seteguk aja susah. Tidak ada. Tapi kalau bawa air, ayo mau padang gurun berapa luasnya. Ada sumber air kehidupan. Ayo mau berapa luasnya. Kita bisa hidup. Amin. Bisa hidup. Ayo Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak. Kalau kita ditunggangi Tuhan Yesus, dipakai dalam kegerakan hujan air. Tadi belum ya? Dalam nikah, penggembalaan, ayo. Antar penggembalaan, ayo sampai Israel dan kafir jadi satu tubuh. Kalau kita sudah ditunggangi, kita menjadi tata Tuhan, maka ada sungai air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita. Dari takhta Tuhan. Mengalir sungai air kehidupan. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kegunaannya. Mari. Yang pertama, menghadapi kekeringan di padang gurun dunia. Kekeringan jasmani di padang gurun dunia. Kering jasmani di padang gurun dunia. Janda Sarfat mengalami sungai kering, semua kering. Ya, di dalam Yeskiel 47, janda Sarfat itu bangsa kafir. Ya, ini ditulis di Yeskiel 47. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8 langsung ya. Nanti Bapak Ibu baca mulai ayat 1. Sungai keluar dari bait Allah. Dari takhta Allah. Ya. Ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menurun ke arah Yordan. Dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana menjadi hidup. Menghadapi kekeringan secara jasmani di padang gurun dunia. Dunia ini kering sampai seperti laut mati. Sama dengan tidak ada kehidupan. Bakteri tidak bisa, semua tidak bisa hidup. Ayo, mungkin sekarang diancam ekonomi. Aduh, enggak bisa. Oh, berat. Dulu enak. Sekarang susah. Ya, semua mengeluh demikian. Aduh, dulu enak, sekarang susah. Kering sekarang. Seperti menghadapi laut mati, enggak ada jalan. Nah, sudah. Kalau jalan yang jasmani saya enggak tahu. Yang penting halal ya, sesuai firman. Tapi yang saya tahu jalan yang rohani. Ayo, jalan rohani. Marilah jadi takhta. Hari ini kalau enggak jadi takhta mau apa? Mau apa? Berat sekali kaum muda, berat sekali hidup. Berat sekali. Jangan pikir kaya, ini berat sekali. Tambah hari tambah berat, peraturan tambah bertambah apa. Baru ada teks amnesti sudah takut. Nanti lebih lagi teks mungkin. Ini macam-macam ini. Sekarang macam-macam. Memang kering semua. Memang kering, jadi cari-cari apa. Yang penting ada air kehidupan. Amin. Jika ada Roh Kudus, air kehidupan mengalir ke laut asin, maka laut itu jadi tawar sehingga semua bisa hidup. Semua hidup di sana. Artinya Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita di tengah kekeringan dunia. Di tengah kesulitan dunia, kekeringan. Sampai di tengah kemustahilan dunia zaman antikristus. Mustahil. Gak bisa beli nasi satu bungkus pun. Gak boleh kalau tidak menyembah. Biar uangnya miliar, semua diblokir. Harus menyembah antikris. Sampai zaman antikris kita tetap dipelihara. Secara jasmani. Kemudian apa yang mati menjadi hidup. Roh Kudus menolong kita. Menolong kita. Dari yang mati menjadi hidup. Menyelesaikan masalah yang mustahil. Menyelesaikan masalah. Yakinlah. Ayo, masalah apa sudah dihadapi cara ini. Belum? Ayo, perbaiki penggembalaan. Perbaiki sikap terhadap firman, pembukaan firman, perbaiki. Ayo, sungguh-sungguh mendengar. Sungguh-sungguh sampai dengar-dengaran. Kita mulai digembalakan. Mulai melekat, mulai disucikan. Diterkam kanker-kanker yang sudah lama, bertahun-tahun terkam semua. Setelah itu diberi jubah, ditunggangi Yesus. Sudahlah. Yang mati akan jadi hidup. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong kita.
Kaum muda, ayo semua Tuhan tolong kita. Yang kedua, menghadapi kekeringan rohani di padang gurun. Nah ini perempuan tadi janda Sarfat juga ya, menghadapi kekeringan. Ayo ditolong oleh Tuhan. Dia cuma punya sedikit tepung minyak, tapi di tangan Tuhan selesai semua. Roh Kudus tangan Tuhan. Selesai semua. Sampai 3,5 tahun dia dipelihara. Zaman antikris dipelihara. Ini bangsa kafir. Janda Sarfat itu pernah menghadapi kekeringan. Ditolong. Tangan Tuhan itu Roh Kudus. Semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, kekeringan rohani di padang gurun. Itulah perempuan Samaria. Haus terus. Kekeringan rohani sama dengan haus, tidak pernah puas. Tanpa Roh Kudus kita tidak pernah puas. Tanpa Roh Kudus tadi menghadapi kekeringan dunia tidak bisa, mati. Tidak bisa, kemustahilan itu, tapi Roh Kudus mampu. Ini tanpa Roh Kudus kita haus. Tidak pernah puas sehingga bersungut-sungut. Hati-hati. Kalau sudah bersungut terus hati-hati. Kalau dilanjutkan sampai jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Janda Sarfat 5 kali perempuan Samaria 5 kali kawin cerai. Yang ke-6, ke-7 nggak tahu. Itu sudah kawin mengawinkan tanpa surat semuanya. Itulah bangsa kafir. Tanpa Roh Kudus kau muda, mau hebat apa kau, mau pandai, mau ini tanpa Roh Kudus ya sebentar lagi perempuan Samaria. Jangan bilang oh ini dunia pendidikan maaf loh, kampus-kampus, waduh. Ya, seorang dari kami dosen, kemudian bercerita pada saya, hari ini umpama bercerita, waduh kemarin teman dosen curhat pada saya. Dia ngaku, saya berselingkuh ini, saya nasihati oh baguslah, janganlah Pak. Maaf, temannya berselingkuh. Ya dia bilang, waduh ibu itu berselingkuh gini-gini. Ya, kita harus hati-hati. Gini. Sudah 3 hari lagi menghadap lagi, saya juga berselingkuh. Bayangkan ini ketawa tapi terjadi. Ini di dunia pendidikan. Katanya pendidikan hebat, gak bisa melawan kehausan dunia, gak bisa. Kekayaan gak bisa, orang kaya dulu masih miskin diam-diam, setelah kaya cari-cari sana-sana. Gak bisa. Hanya Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Roh Kudus. Perempuan Samaria memberi minum kepada Yesus. Berilah aku minum, Yesus bilang. Maka aku akan memberi kamu minum air kehidupan. Perempuan Samaria memberi minum Yesus di kayu salib. Mengakui dosa-dosa semua. Kekurangan-kekurangan kita. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Itu memberi minum Yesus di kayu salib. Sampai Yesus berseru, sudah selesai. Aku haus, kasih minum. Sudah selesai. Maka Roh Kudus akan dicurahkan. Akhirnya janda Sarfat. Aku betul-betul nikahnya diperbaiki. Dia dalam perempuan Samaria, maafkan. Perempuan Samaria akhirnya dalam kepuasan Roh Kudus. Nikahnya diperbaiki. Kemudian dia bisa bersaksi. Dia bisa menyembah kepada Tuhan. Itu kepuasan. Ada kepuasan di dalam Roh Kudus, nikah pasti baik. Gak mungkin nikah hancur, nikah pasti baik. Nomor 1 nikah baik, itu kepuasan dari Roh Kudus. Kalau kepuasan daging sebentar lagi hancur nikah. Tapi kepuasan Roh Kudus. Nikah jadi baik, bisa bersaksi, mulut jadi baik, bersaksi dia. Hei, ini orang menunjukkan dosaku. Kita kadang-kadang bersaksi nunggu dulu sampai mujizat, seperti ranking 1 ya boleh, tidak apa-apa, bagus juga itu. Tapi janda Sarfat ini bersaksi justru ini orang nunjuk dosaku, aku yang hancur. Perempuan Samaria, salah terus, maafkan. Perempuan Samaria inilah sudah hancur, tapi bisa ditolong. Itu kesaksian juga, itu kesaksian pembaharuan hidup yang tidak bisa ditiru oleh setan. Sampai menyembah kepada Tuhan. 2, ketiga, terakhir, menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai, supaya kita bisa terangkat di awan permai, sampai duduk di tahta surga selama-lamanya. Ini Roh Kudus menolong kita. Tadi kembali ke Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan
kepadaku suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Nah inilah pembaharuan. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging yang cocok di dunia ini, hanya manusia darah daging yang hanya cocok hidup di dunia, menjadi manusia rohani yang cocok hidup di takhta surga. Dari apa? Jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Jujur dan percaya. Jernih seperti kristal. Hati tulus. Sehingga kita bisa jujur dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Itu aja bangsa kafir. Mau apa? Jangan ada kekhawatiran. Bangsa kafir itu selalu takut, khawatir, stres. Ayolah. Kalau ada Roh Kudus, jujur dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Jujur dan percaya sepenuh. Itu manusia baru. Hanya percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, nah itu rumah doa. Jujur dan percaya. Rumah doa. Di situ doa dijawab Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi. Itu mujizat rohani pembaruan. Jujur dan percaya pada Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi. Sampai kalau Tuhan datang, kita sempurna seperti Dia. Sungguh-sungguh kita masuk di takhta surga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Saya merindukan Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Air kehidupan. Apapun keadaan. Kering jasmani, kering rohani. Sampai menghadapi kedatangan Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hati, buka suara. Jujur di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan tolong kita semua. Mengalirlah. 16, 17. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering. Sekali lagi, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir. Buka hati, buka suara. Kudus, bangsa kafir tanpa Roh Kudus tidak ada artinya. Keledai liar, keledai jalan, seperti anjing dan babi, tidak ada arti apa. Alirlah Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
tempat ini mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Sekali lagi tundukkan kepala, tunjukkan ketidakmampuan kita, tunjukkan kekeringan, tunjukkan kesalahan kita, tunjukkan keadaan kita jujur di hadapan. Kami butuh Roh-Mu yang suci Tuhan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ada kesempatan siang ini, kalau yang mau merendahkan diri, menimba air kehidupan seperti perempuan Samaria. Ayo datang ke depan, berlutut kali ini, berlutut naik ke atas. Satu orang tidak apa-apa, jangan ikut-ikut. Haleluya. Jangan menutup jalan. Haleluya. Maju ke depan, jangan menutup jalan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Ayo buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya. Buka hati, buka suara, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabb, ya Rabb, haleluya, 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 haleluya. Ya Rabb, ya Rabb, kami hanya bangsa kami. Tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Tidak berarti apa-apa, hancur tanpa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jama Roh Kudus, jama kami, jama Roh Kudus, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jama Roh Kudus, jama kami. Ya Rabb, jangan kami kering, jangan kami kering, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama Roh Kudus, jama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari-hari ini kami menjadi takhta-Mu Tuhan, menjadi tempat aliran air kehidupan Tuhan. Haleluya. Menghadapi dunia yang sudah kering ini Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh Kudus di tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya.
Mari apapun kekeringan, apapun kegagalan, apapun kesulitan, kemustahilan, stop sampai saat ini. Biarlah Roh Kudus, tangan Tuhan yang menguasai hidup kita semua, yang menolong kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Haleluya. 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 Yalawaka, 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 yalawaka. Pegang kami bangsa kafir Tuhan. Haleluya. Pegang kami bangsa kafir, jangan lepaskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Secara pribadi Roh Kudus menolong. Dalam nikah, buah nikah Roh Kudus menolong. Dalam penggembalaan Roh Kudus menolong. Dalam fellowship Roh Kudus menolong kami. Kami tidak mampu sampai kesatuan yang terbesar, mempelai wanita yang siap menyambut kedatanganmu kedua kali. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sangat takut jangan sampai kering kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pembukaan firman selalu Tuhan. Untuk mendorong kami sungguh-sungguh tergembala hari-hari ini. Sungguh-sungguh disucikan hari-hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh dipakai, ditunggangi oleh Tuhan. Sampai ke Yerusalem yang baru. Terima kasih. Kami percaya yang rohani ditolong, yang jasmani ditolong juga. Kanker rohani ditolong, kanker jasmani. Oh, kesulitan dan ditolong oleh Tuhan juga. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tapkan firman-Mu, tapkan Roh Kudus dalam kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban pada siang ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Ya. Tanggal 24, 25, 26 Januari yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Jadi full tanggal 23 di Nias, 24, 25, 26 di Medan, 27 di Tuban. So, ya, full ini kita minggu ini ya, minggu depannya lagi. Baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyi lagi. Ya. Tadi ya baik. Mari yang tadi kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan dijalankan. Silakan. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang
rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa rohmu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah rohmu, pulihkanku. Besok sore 5:30 kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 di sini. Kemudian Rabu, Selasa di Malang doa semalam suntuk jam 9 sampai jam 9 malam sampai 4 pagi. So, ya. Kemudian Rabu di sini ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Sabtu kaum muda remaja. Ya, kaum muda remaja jam 5:15. Ya, baik. Hari Jumat saya masih ada tugas juga di Natal di SMP Negeri Malang. So, ya. SMP berapa? 18 ya. SMP 18 ya. Jadi saya ingat dulu tahun 82 saya jadi guru agama di SMP negeri, so, ya, guru agama. Ini sudah 35 tahun baru kembali ke SMP. Ini kesempatan ya dengan anak-anak SMP, tapi tidak mengundang semua, hanya musiknya sama pelayan ya, musik aja sama singer ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Didoakan supaya Tuhan tolong anak-anak kecil ini bisa SMP remaja ya, remaja bisa mendengar firman sungguh-sungguh juga ya. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian mohon bantu doa anak Gebi yang demam tinggi di opname. Gebi mana? Oh, bukan. Loh, Gebi kan 2. Debbie itu Gebi. Siapa? Gebi mana? Oh iya ya, baik. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 14 sampai saya sampai ke sana ada, ke situ ada. Tapi belum diketahui penyakitnya. Ya, kita doakan. Tanggal 14 sampai 21 Januari. 22 ya. Bapak Budi Mulyani 14 Januari kemarin. Bapak Budi, selamat ulang tahun. Orangnya enggak ada ya. Pergi. Enggak ada Pak Budi. Enggak ada ya? Ya. Baik. Dia traktirnya nanti kalau datang. Enggak boleh lari. Kemudian tanggal 15 Hong Yeni Artono hari ini tanggal 15. Saudara Wildanata Teguh Prastia 17. Kemudian Tasya 21. Ibu Winnie Nilasari Wirawan 22 Januari. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Yang mau ikut ke Tuban bisa ada bis dari Malang. Jadi bisa dijemput di sini, bisa yang tidak mau naik kendaraan kecil ada bis dari Malang ya. Satu bis sudah penuh, bis kedua belum penuh. Bisa ya, segera mendaftar, cepat-cepatan ya, segera mendaftar. Jadi bisnya bisa berhenti sini bersama-sama ke sana ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Sesuai berkat yang Tuhan berikan, enggak ada ya enggak ada. Yang penting jujur ya. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada siang hari ini. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Engkau jamah kiranya Tuhan. Baik Ibu Isarini, Ibu Susi, Ibu Untung, Engkau jamah juga. Ibu Rachel, Tuhan tolong juga. Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi, Engkau jamah juga. Kami serahkan bapak-bapak juga. Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Buwono, Engkau jamah juga. Kami serahkan Bapak Darmono, Engkau jamah juga. Papa mamanya Mbak Luki, Engkau jamah juga. Juga Papa mertua Pak Apong, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Kristin juga jamah. Juga kakaknya Pak Anton, Engkau jamah. Pak Antonnya juga Engkau tolong. Pak Samuel, Bu Samuel, Bapak Ateng di Pamekasan juga Engkau jamah. Terutama hatinya dibuka, tetap percaya Tuhan bisa beribadah kepadamu. Ibu Sriwati juga jamah.
Tuhan kami serahkan. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban, Engkau jamah. Ibu Dian, Ibu Dina, Ibu Rudi, Ibu Jimmy, jamah semua dalam pemulihan. Kami serahkan dalam tangan. Tante Maria juga, Om Samuel Budianto, Engkau jamah. Bapak Peter Budianto juga Engkau jamah Tuhan. Bapak Andi Budianto juga Engkau jamah. Biar mujizat selalu terjadi Tuhan. Tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Juga Om Pang, Engkau tolong. Bapak Sagrim di Jakarta, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Papanya Meli juga Engkau jamah. Kami serahkan dalam. Bapak Darmono juga, Saudari Tika juga jamah. Kami serahkan. Dan lain-lain. Ibu Mulyadi, Ibu Doktor Mulyadi juga yang baru operasi, Engkau jamah juga. Asni, Engkau jamah juga. Dan lain-lain. Gebi juga, anak Gebi, Engkau jamah. Ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi, beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Demikian yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga, dilimpahkan dalam hidup mereka, tadi semua dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, sampai selama-lamanya. Demikian juga yang bekerja berkati, buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan tolong. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tuhan tolong. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal menghadapi UAS, menghadapi apapun. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Nilai-nilai merosot, Engkau yang tolong semua. Biar semua berhasil dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan sekitarnya semua. Engkau jaga, lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus selalu menyertai. Air kehidupan menyertai. Sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ibu Vivian di Poso, Engkau jamah juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Juga Bapak Pendeta Nadia, Engkau jamah di Lampung, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.